Halo, shalom. Apa kabar semuanya? Ya, jemaat Tuhan dan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini kita mengadakan perjamuan kudus memperingati hari kematian Yesus 2000 tahun yang lampau. Tepat hari ini 10 April 2020 pas jam 3 sore kita akan mengadakan perjamuan kudus ini. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami akan mengadakan perjamuan kudus mengingat kematian Yesus 2000 tahun yang lampau. Kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biar semua dijamah dan dilawat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan bekerja bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan yang sering sudah bisa kita dengarkan biasanya pada hari Natal, tapi ini sebenarnya tepat pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kematian Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia rela mau menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi pada hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus oleh karena cintanya pada saya dan saudara, agar kita semuanya diselamatkan, agar kita memperoleh satu penebusan dosa. Jadi pada hari ini kita mengingat tentang cinta Tuhan yang luar biasa, tanpa kita bayar, tanpa oleh karena apa yang pernah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini, akan manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dia datang untuk diperdamaikan antara kita dengan Allah di surga. Saudara, itulah cintanya yang luar biasa. Sehingga Dia rela mengorbankan hidupnya mati di kayu salib. Tercurah darahnya agar untuk menebus dosa kita. Di sini karena Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengarti mengaruniakan itu mengorbankan satu-satunya bagian daripada hidup dari kealahan daripada Tritunggal itu. Itulah karena begitu besar kasih Allah itu kepada saya dan saudara, sehingga Yesus mau menjadi manusia. Itulah Immanuel. Kalau kita lihat dalam Yesaya 53, begitu hebatnya penderitaannya. Dia dihina dan dihindari orang, sehingga orang pun melihat rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Saudara, begitulah penderitaannya Dia. Sebagaimana domba yang menderita disembelih dan tercurah darahnya untuk kita. Pada hari kita mengadakan perjamuan kudus, ada satu maksud Tuhan, agar kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Engkau yang mendengarkan pada hari yang belum bertobat, belum terima Yesus, mari benar-benar sungguh yang terima Yesus dalam kehidupanmu. Tinggalkan perkara yang lama, masuk dalam perkara yang baru. Engkau yang sudah mengenal Yesus, biarlah pada hari ini darah itu termeterai dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh mereka menyembelih anak domba umur 1 tahun, agar darahnya dioleskan di ambang pintu. Dan pada malam itu Tuhan akan melewati setiap rumah, dan setiap ada tanda darah, malaikat masuk, malaikat maut tidak akan bisa masuk. Dan kita melihat bangsa Israel diselamatkan dari kematian anak sulung. Tetapi bangsa Mesir, karena tidak ada tanda darah di dalam rumah mereka, anak sulung Mesir mati. Saya percaya kuasa darah Yesus yang kita terima pada hari ini meluputkan kita dari tulah pemusnahan, membebaskan kita dari roh maut. Apalagi saat sekarang ini saudara, di mana-mana maut mengintai oleh wabah yang sekarang ini.
Saya percaya oleh karena itu kita di rumah masing-masing, biar tanda darah ini ada dalam diri kita, dalam keluarga. Dan saya mau perjamuan kudus semua dalam keluarga untuk mengikutinya. Sehingga kita terhindar daripada wabah ini. Dan saudara tahu, sesudah mereka melakukan hal ini, saudara, mereka bisa keluar lepas dari kungkuan tanah Mesir. Dan mereka memperoleh kemenangan. Inilah saatnya mereka waktu itu merayakan Paskah dengan saudara makan kambing domba yang sudah disembelih dan makan roti yang tidak beragi. Itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dan pada hari ini, bila kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita berdoa kiranya itulah wabah yang sekarang ini bisa berlalu sehingga kita memperoleh kemenangan yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur. Mari saudara, angkat itu roti dan anggur yang saudara sudah sediakan di rumah masing-masing. Biar kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara kita renungkan kematian Yesus 2000 tahun yang lampau. Dan di dalam perkataannya itu salah satu katakan, sudah selesai, sudah genap, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan tugasnya yang diberikan Bapa kepada dia. Yaitu dia sudah mati di kayu salib, dan 3 hari yang akan datang dia akan bangkit daripada kematian dan mengalami kemenangan. Sehingga hai maut, di manakah sengatmu? Itu sudah ditelan oleh kemenangan Yesus di kayu salib. Pada hari ini kita akan dengarkan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu tanda kasihnya Yesus kepada musuh-musuhnya. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itu kepada penjahat yang di sebelah kanannya karena dia datang kepada Yesus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Dia mengatakan kepada Maria, ibunya. Itu menunjukkan kepada Yohanes. Sehingga Maria tidak pernah kehilangan. Yang keempat dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kehalan Yesus meninggalkan Yesus. Roh Tuhan meninggalkan dia karena dia menanggung dosa manusia. Dia dijadikan kutuk karena saya. Sebenarnya kita yang jadi kutuk. Dan dia merasa sendiri menanggung dosa itu. Yang kelima dikatakan, aku haus. Dia juga sebagai manusia haus. Tapi itu menggambarkan agar dia menyelesaikan kehausan, kedahagaan rohanimu sekarang ini. Yang keenam dikatakan, sudah selesai, sudah genap. Semua masalah manusia akibat dosa manusia sudah diselesaikan. Mau tidak berkuasa dalam diri kita, asal kita datang pada dia, bertobat sungguh-sungguh dari semua dosa kita, dan kita terima Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita angkat itu roti. Ingat kasih Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga anugerah yang besar bersama dengan engkau pada hari ini. Saudara, percayakah engkau bahwa roti yang kita makan ini, kita makan adalah tubuhnya Yesus? Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus yang cinta pada saya, pada hari ini aku memperingati tentang betapa besar cintamu kepada saya. Engkau mati di kayu salib, engkau dipaku, engkau dihina, engkau dicambuk, dan darahmu tercurah untuk menebus dosaku.
Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya kalau aku makan tubuhmu, aku bersekutu dengan Engkau, satu dengan Engkau. Sehingga semua penderitaanku, sakit penyakitku yang ada di dalam hidupku, roh, jiwa, dan tubuhku, kau lepaskan, kau bebaskan pada hari ini juga. Sehingga kekuatan apapun tidak bisa menguasai kehidupan kami. Penderitaan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan tidak bisa memisahkan aku dengan kasih-Mu. Sehingga aku diikat oleh kasih-Mu. Tidak ada hak kekuatan musuh yang menggugat aku dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Dan aku percaya oleh bilu-bilu Yesus, penyakitku yang dari kepala sampai kepada ujung kakiku, di dalam organ-organ tubuhku, jantungku, leverku, ginjalku, paru-paruku, organ vital yang ada dalam tubuhku, kalau ada yang sakit, Engkau pulihkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara makan di dalam nama Yesus. Angkat itu anggur. Percaya engkau bahwa yang kita minum adalah darah Yesus. Mari kita akan bersama. Oleh kuasa darah Yesus, aku diselamatkan, aku diampuni. Oleh kuasa darah Yesus, aku diselamatkan dari tulah maut, dari tulah kematian, dari virus corona. Oleh kuasa darah Yesus, tidak akan mengena ke dalam tubuh jasmaniku. Dan aku percaya, oleh kuasa darah Yesus, kuasa setan roh jahat, bakteri-bakteri penyakit, virus-virus penyakit dikenyahkan dari kehidupanku oleh kuasa darah Yesus. Malapetaka, mara bahaya tidak mengena padaku. Bahkan penyakit menular samar apapun tidak bekerja di dalam diriku. Saudara percaya? Minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima dengan iman, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Kalau kita makan tubuh dan minum darah Yesus, dikatakan Tuhan tinggal dalam diri kita dan kita dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kuasa Roh Kudus ada bersama dalam diri kita. Katakan amin, katakan haleluya. Mari kita katakan, proklamirkan kata-kata firman Tuhan, kata-kata iman, katakan dalam nama Yesus. Aku sudah terima kuasa sebagai anak-anak Allah karena Yesus hidup di dalam diriku. Otoritas Yesus itu ada dalam diriku. Dan oleh karena itu aku diberikan kuasa memakai namanya. Di dalam nama Yesus, katakan, semua kekuatan musuh tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Kekuatan roh jahat tidak bisa menguasai kehidupanku. Kekuatan virus-virus corona tidak bisa berkuasa dalam kehidupanku. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Karena otoritas Yesus ada dalam diriku. Aku perintahkan kau pergi menjauh dari kehidupanku dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Firman Tuhan katakan, jika kau percaya, Yohanes 14 ayat 12, engkau juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, kerjakan, bahkan lebih besar. Mari saudara kita perintahkan kekuatan musuh, kekuatan virus agar pergi jauh-jauh dari kehidupan kita, keluarga kita, bahkan negeri kita Indonesia ini. Kita katakan di dalam otoritas nama Yesus. Kami perintahkan virus corona pergi dari keluargaku, pergi dari lingkunganku, pergi dari bumi Indonesia ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga pasca ini kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh kelepasan, kami bebas dari ketakutan karena kemuliaan Tuhan bersama dengan kami. Katakan amin. Haleluya. Shalom, sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Haleluya.
Amin.